Halo, kembali lagi bersama saya Anastia Dearyani, absen 3 dari kelas 301. Di sini saya akan mengulas tentang pertemuan ke-9 dari mata kuliah Ilmu Pertanah dan Pemetaan. Jadi, dalam video kali ini kita akan ada dua pembahasan. Yang pertama, cara membuat garis atau bidang dengan menggunakan sudut azimut. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang cara menggunakan layer pada AutoCAD. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita yang pertama, yaitu cara membuat garis atau bidang dengan menggunakan sudut azimut. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kita menggunakan sudut azimut ini, patokan kita ini arah utara, dan perputarannya itu searah dengan jarum jam. Nah, sedangkan di AutoCAD, itu sudut acuannya itu tidak utara, melainkan timur. Dan perputaran di AutoCAD itu tidak searah dengan jarum jam. Jadi harus kita setting dulu. Gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan units. Kita ketikkan units pada command prompt, kemudian enter. Nah, di sini kemudian kita klik direction. Nah, tadinya dia east, kita ubah dulu jadi north. Ubah utara, kemudian oke. Nah, di sini sekalian juga kita setting. Di sini untuk satuannya kita menggunakan meter. Kemudian untuk ini kita tetap menggunakan desimal, dan presisinya karena data yang saya gunakan menggunakan 2 angka di belakang koma, jadi kita cukup menggunakan yang 2 angka di belakang koma saja. Kemudian untuk sudutnya, angle-nya, kita menggunakan degree minute second dengan presisinya derajat menit detik. Kita checklist juga clockwise, jadi perputaran sudut kita searah dengan jarum jam. Kemudian oke. Setelah kita mengatur units tadi, berarti sekarang sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita atur OSNAP. Di sini pastikan endpoint dan node sudah terchecklist. Oke. Kemudian kita setting juga di DP type. Di sini kita menggunakan style yang ini dengan size-nya 5%, kemudian oke. Sekarang kita akan membuat titik dahulu, ketikkan poin, kita masukkan 10,10. Nah, sudah ada. Kemudian kita akan coba membuat garis dengan menggunakan sudut azimut, yaitu P-line, kemudian enter, specific start point, kita klik. Kemudian kita masukkan jaraknya, kita ketikkan dulu add. Misalkan jarak yang kita inginkan 5,5 meter, kemudian tanda lebih kecil. Nah, ini kita masukkan sudut azimutnya. Misalkan 132 derajat, 32 menit menggunakan tanda petik 1, kemudian 32 detik menggunakan tanda petik 2. Kemudian enter. Nah, kemudian enter lagi. Di sini kita mendapatkan garis sesuai dengan tadi yang kita inginkan. Dengan panjang 5,5 meter dan sudut azimutnya 132 derajat, 32 menit, 32 detik. Buat titik di ujung garisnya, ketikkan poin, kemudian enter.
kita klik di sana. Kemudian kita coba lagi membuat garis, kita ketikkan P-line, klik. Seperti tadi caranya, kita ketikkan add, kemudian berapa panjang yang kita inginkan, misalkan 4,5, tanda lebih kecil, kemudian sudut azimut yang kita inginkan 90 derajat, 9 menit, 9 detik. Kemudian enter. Enter. Kita buat lagi titik di ujung garisnya, point, klik. Kemudian kita buat lagi P-line, start point-nya, kemudian kita klik add, misalkan kita panjang yang kita inginkan 6 meter, kemudian tanda lebih kecil 65 derajat, 65 menit, 65 detik. Enter. Kemudian enter. Kita buat titik lagi di ujung garisnya. Sudah. Itulah caranya membuat garis dengan menggunakan sudut azimut. Oke, selanjutnya kita namai titik-titik ini. Caranya seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan teks. Ketikkan di command prompt, kemudian enter. Kita buat, klikkan sisi kiri, kemudian atas untuk tingginya, kemudian sisi kanan untuk rotasinya. Kemudian kita ketikkan A, untuk titik ini, B, kemudian titik ini, C, kemudian titik ini, D. Enter. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu layer. Kita akan membuat layer pada AutoCAD. Pembuatan layer ini untuk memudahkan kita untuk mengolah dan mengedit sebagian objek yang ingin kita edit dari keseluruhan gambar. Jadi tidak mengganggu objek yang lain yang tidak ingin kita edit. Jadi objek-objeknya kita kelompokkan sesuai dengan yang kita inginkan ke dalam layer-layer yang sudah kita atur. Layer-layer ini nantinya bisa diaktifkan dan dinonaktifkan saat kita memodifikasi objek. Pertama, caranya bisa kita ketikkan layer pada command prompt dan bisa juga kita klik di sini ada layer properties. Untuk membuat layer yang baru, kita klik ini, new layer. Kita klik, kita namai layernya, misalkan titik. Kita pilih warnanya. Untuk titik, misalkan kita pilih warna magenta, kemudian OK. Kemudian kita buat lagi layer polygon. Kita pilih lagi warnanya hijau. Kemudian OK. Kemudian kita buat lagi satu layer, yakni layer teks. Kita pilih warnanya kuning, kemudian OK. Oke. Kita sudah membuat layer sekarang. Sekarang tinggal kita masukkan objek-objek ke dalam layer yang kita inginkan. Caranya, kita ketikkan change pada command prompt, kemudian enter. Kita pilih objeknya. Kita pilih misalkan titik.
kemudian enter. Kita klik properties, kemudian kita ubah, karena yang ingin kita ubah itu layernya, kita klik layer. Kita ketikkan layer yang kita inginkan, harus sesuai, tidak boleh salah. Tadi layer titik, kemudian enter. Kemudian enter. Sekarang titiknya sudah berubah warna, seperti yang tadi sudah kita pilih, titik, layer titik itu menggunakan warna magenta. Kemudian, jika kita ingin memasukkan garis-garis ini ke layer polygon, seperti tadi, ketikkan change, kemudian enter, select object, kita klik, kemudian enter, kita pilih properties, kita pilih layer, karena ingin kita ubah layer, masukkan polygon, kemudian enter. Sekarang sudah berubah menjadi warna hijau. Oke, sekarang kita kembali lagi ke layer properties. Di sini saya akan menjelaskan dulu. Di sini ada on. Ini yang berbentuk lampu. Ini jika kita off-kan, maka layer itu tidak akan tampil di lembar kerja kita. Tapi masih bisa terselect, jadi hanya tidak terlihat. Sedangkan ini freeze yang bergambar matahari ini, jika kita nonaktifkan, kita klik ini, maka dia akan nonaktif layernya, jadi tidak akan tampil dan tidak bisa terselect. Sedangkan ini lock untuk mengunci layer agar tidak bisa diubah. Saat ini terkunci, maka layer tersebut tidak akan bisa diubah. Karena kita tadi sudah men-setting di layer titik dan polygon. Layer titik kita lock, polygon kita lock, kemudian kita akan mencobanya. Oke, sekarang kita akan coba. Kita ketikkan change, kemudian enter. Jika kita select object langsung, di sini yang terselect hanya teks A, B, C, dan D. Sedangkan titik dan garis itu tidak terselect karena dia sudah terkunci. Coba kita langsung enter. Kita pilih properties. Kita pilih layer. Kita ketikkan, kita masukkan dia ke layer teks, kemudian enter. Sekarang titik A, B, C, dan D sudah masuk ke layer teks. Jadi jika kita sudah menguncinya, pasti dia tidak akan berubah. Tidak akan terselect, tidak akan ikut termodifikasi. Seperti itu fungsi dari layer. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video tutorial berikutnya. Dadah!